Banyak orang berpikir bahwa membangun industri teknologi tinggi itu adalah proses sekali jalan. Jadi sekali dibangun akan berkembang seterusnya. Padahal dengan teknologi yang berubah, market yang berganti, dan kompetitor yang selalu ada tiap saat, perusahaan atau kota tempat perusahaan tersebut harus melakukan transformasi industri, sehingga tetap relevan dari masa ke masa. Sekarang kita akan melihat satu kota di China yang sukses melakukan transformasi dari industri lama menuju ke industri teknologi tinggi. Seperti kita ketahui, di China ada 4 kota yang langsung di bawah pemerintah pusat, jadi levelnya setingkat provinsi. Keempat kota itu adalah Beijing, kemudian Chongqing, Shanghai, dan Tianjin. Kita akan berbicara mengenai transformasi industrialisasi teknologi tinggi di Tianjin. Tianjin ini jaraknya kira-kira 120 km dari ibu kota Beijing. Kalau kita naik kereta cepat, hampir sama seperti Jakarta-Bandung, hanya membutuhkan waktu 30 menit. Kota Tianjin itu didirikan pada tahun 1404. Pada waktu itu, Kaisar Yongle dari dinasti Ming membangun benteng militer di area tersebut. Tujuannya untuk melindungi pasokan suplai makanan ke ibu kota Beijing. Kota ini kemudian berkembang terutama di perdagangan logistik dan juga tekstil, karena menjadi titik pertemuan antara Grand Canal yang mengalir dari Hangzhou sampai ke Beijing dan sungai Haihe. Pasca kekalahan dinasti Qing pada tahun 1850, kota Tianjin kemudian dibagi menjadi 9 konsensi otonom. 9 negara barat, mulai dari Inggris, Jerman, dan juga ada Jepang, mereka menguasai beberapa area secara otonom. Di daerah otonom itu mereka menggunakan hukumnya sendiri, kemudian membangun arsitekturnya. Pendek kata, ini seperti negara kecil di dalam wilayah China. Ini yang kemudian menimbulkan semangat anti penjajahan dan menimbulkan pemberontakan. Secara ekonomi, pada tahun 1867 di Tianjin sudah berdiri manufaktur modern. Pada waktu itu, industri berat yang terkenal adalah Tianjin Machine Factory. Kemudian industri kimia, yaitu Yongli Alkali Factory, berdiri tahun 1926. Ketika Republik Rakyat China berdiri pada tahun 1949, Tianjin menjadi basis industri berat. Di sini bangun industri petrokimia, baja, dan juga mesin-mesin pabrik. Kemudian ketika China melakukan transformasi ekonomi di akhir 70-an, Tianjin termasuk salah satu kota yang diberikan wewenang untuk membangun industri teknologi. Tahun 1984 berdiri Tianjin Economic Technological Development Area atau TEDA. Bahkan pada tanggal 21 Agustus 1986, pemimpin China pada waktu itu Deng Xiaoping mengunjungi TEDA. Kemudian menuliskan satu slogan yang sampai sekarang dijadikan monumen. Isinya adalah pengembangan kawasan ekonomi itu mempunyai prospek yang cerah. Pada tahun 92, seperti kita ketahui, Deng Xiaoping melakukan perjalanan di daerah-daerah pesisir selatan untuk menggerakkan ekonomi di daerah tersebut. Tianjin juga ikut berkembang pesat pada waktu itu. Tahun 92, perusahaan Motorola membangun manufaktur dengan nilai investasi sekitar 1,1 miliar yuan. Kemudian disusul Samsung, Airbus, dan juga perusahaan-perusahaan lain mendirikan perusahaan manufaktur. Pendek kata, pada era-era awal 90-an, Tianjin berkembang pesat menjadi sebuah daerah industri. Pada tahun 94, kawasan industri itu dikonsolidasikan pada satu area yang disebut Binhai New Area. Kawasan ini dirancang sebagai pesaing dari Pudong di Shanghai. Memasuki dekade 2010, perkembangan ekonomi Tianjin seperti tak tertandingi. Dari yang tadinya nilai ekonominya 4,9 miliar yuan pada tahun 91 menjadi 171 miliar yuan pada tahun 2008. Secara infrastruktur teknologi juga berkembang pesat. Tahun 2010 di Tianjin mempunyai satu superkomputer tercepat di dunia. Nama superkomputer tersebut adalah Tianhe 1A. Namun, perkembangan ekonomi Tianjin mulai mengalami penurunan di era setelah 2010. Apalagi pada waktu itu ada satu skandal di mana pencatatan nilai GDP itu tidak akurat. Seperti kita ketahui, nilai GDP adalah tolok ukur keberhasilan kepemimpinan di China pada tahun 90-an sampai 2000-an. Jadi pemimpin daerah yang berhasil itu nilai GDP-nya selalu meningkat. Ini kemudian menimbulkan obsesi yang besar bahwa semua daerah harus selalu meningkat GDP-nya sangat besar. Masalahnya adalah ada satu hole pada waktu itu di mana
Perusahaan yang secara hukum berdiri satu kota A, sedangkan pabriknya di kota B. Kemudian ini dicatatkan secara dua kota tersebut. Jadi dua kota ini mencatat tingkat ekonomi perusahaan tersebut. Jadi nilai ekonomi satu kota bisa sangat besar, karena meskipun pabriknya tidak ada di kota tersebut, secara nilai ekonominya tetap dicatat. Kemudian pemerintah Beijing melakukan audit besar-besaran, karena kasus ini tidak hanya terjadi di satu kota Tianjin, tapi juga di provinsi lain. Hasilnya adalah pemerintah atau otoritas Tianjin terpaksa harus memotong laporan GDP-nya. Dari yang tadinya 1 triliun dan menjadi anggota kawasan nilai 1 triliun, kemudian dipotong 33% hanya menjadi sekitar 600 miliar. Apalagi pada waktu itu ditambah kampanye lingkungan hidup yang sedang digalakkan oleh pemerintah Beijing. Akibatnya beberapa pabrik atau industri lama yang banyak mengeluarkan polusi juga harus mengalami penutupan. Ini yang kemudian makin memperparah ekonomi di Tianjin. Dari yang biasanya pertumbuhannya double digit, pada tahun 1917 hanya 3,6%. Tetapi pemerintah kota Beijing tidak berlama-lama di dalam meratapi nasibnya. Jadi kemudian mereka melompat dari industri lama menuju ke industri teknologi tinggi. Dari sisi pelaporan keuangan, kemudian mereka juga lebih menekankan pada sektor real, di mana industri yang real benar-benar ada di kotanya, dibandingkan hanya laporan statistik. Kemudian pelaporan statistik disesuaikan dengan Biro Statistik Nasional agar tidak ada lagi laporan yang tidak akurat. Jadi pendek kata, mereka bertobat dari fokus laporan statistik menjadi industri nyata yang dirasakan oleh masyarakat atau penduduk di kota Tianjin. Pemerintah kota Tianjin kemudian melakukan transformasi dari industri lama ke industri baru dengan menekankan pada 8 pilar industri baru. Mulai dari internet, new technology, kemudian new energy, kemudian biomedik, teknologi biomedik, sampai pada kemudian energi hijau. Pemerintah kota juga memberikan dana stimulus, menggelontorkan dana lebih dari 26 triliun untuk memodernisasi industri yang ada di Tianjin. Jadi pabrik-pabrik teknologi tinggi itu diubah menjadi smart factory. Sekarang kita lihat bagaimana dukungan dari perguruan tinggi yang ada di Tianjin. Seperti kita ketahui tadi, kota Tianjin itu kan berdekatan dengan Beijing. Sehingga ketiga kota ditambah dengan Hubei itu melakukan kerjasama regional yang disebut dengan kerjasama Beijing, Tianjin, dan Hebei. Universitas yang ada di Beijing kemudian melakukan industrialisasi atau produksi di kota Tianjin. Jadi hasil riset dari universitas besar seperti Tsinghua dan Peking dilakukan produksi di Tianjin. Pemerintah Tianjin sendiri juga mendirikan kawasan industri khusus untuk perguruan tinggi yang diberi nama Tiankai Higher Education Science and Innovation Park. Kawasan ini dimotori oleh Universitas Nankai dan Universitas Tianjin. Pada tahun 2025, jumlah perusahaan di kawasan ini ada sekitar 25.000 dengan nilai ekonominya mencapai lebih dari 50 miliar yuan. Pemerintah kota Tianjin juga mendirikan laboratorium canggih yang diberi nama Haihe Laboratory. Laboratorium ini dikelola oleh universitas-universitas yang ada di Tianjin. Universitas itu kemudian melakukan riset di laboratorium dan menelurkan banyak teknologi. Selain itu, Universitas di Tianjin juga melakukan perubahan pada kurikulumnya agar bisa memenuhi kebutuhan dari talent-talent yang dibutuhkan oleh Smart Factory tadi. Hasil dari transformasi ini sudah mulai kelihatan hasilnya, meskipun belum seperti era dulu. Nilai ekonomi atau pertumbuhan ekonomi Tianjin saat ini sudah mencapai pada angka 4,9%. Kemudian nilai GDP-nya juga sudah meningkat, sekarang mencapai pada angka 1.900 miliar dolar. Ini sekitar 5 triliun rupiah. Dengan demikian, kota Tianjin membuktikan bahwa transformasi industri itu harus selalu dilakukan agar kotanya dan industrinya tetap relevan dengan perubahan. Demikian diskusi kita kali ini, kita ketemu minggu depan. Terima kasih.